Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan imsak di waktu tertentu, seperti 10 menit sebelum fajar, maka ini adalah salah satu perbuatan yang tidak pernah ada contohnya. Dan kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu imsak dan kolom lain untuk waktu fajar. Adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi tidak ada namanya imsak 10 menit, 15 menit sebelum azan. Nah, itu cuma bentuk kehati-hatian, tapi akhirnya menjadi semua seperti seakan-akan bagian daripada syariat. Padahal sebenarnya Nabi SAW melarang ya orang untuk atau mulai menahan itu pada saat mendengarkan azan. Bahkan ada hadis yang lain berbunyi, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah yang mempertanyakan tentang istilah imsak. Saya akan menjawab dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. An Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati qultu kam kana bainal adhan was sahur qala qadru 50 ayat. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan sholat. Qultu, kemudian Anas radhiyallahu an bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jaraknya antara adzan dengan sahur? Qala qadru 50 ayat. Zaid bin Sabit menjawab perkiraan 50 ayat. Imam Ibnu Hajar di dalam Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa khamsina ayat ini adalah ayat yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kalau dikonversikan 10 menit atau 20 menit. Imam Al-Qurtubi mengatakan, dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya hadis ini, beliau mengatakan fihi dalalatun ala anna al-faragha minas sahur kana qabla tulu'il fajr. Di hadis ini menjadi dalil bahwa selesainya kita sahur itu sebelum fajar. Kita sudah selesai sahur, sudah beres-beres, sudah sikatan, sudah mandi, sudah menuju ke masjid. Hadis ini dikomentari oleh Imam At-Turibisti, dikutip oleh Ali Al-Qari, pengarang kitab Mirqatul Mafatih. Beliau mengatakan, hada takdirun la yajuzu li umumil mu'minin al-akhdhu bihi. Wa innama akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li itla'illahi ta'ala iyahu. Wa kana alaihi salatu wassalam maksuman anil khata'i fid dini. Naqalahu at-Tibi. Imam At-Turibisti ini mengatakan, kalau masyarakat awam yang tidak tahu kapan terbitnya fajar, ini tidak boleh memperkirakan 50 ayat antara sahur terakhir dengan adzan. Tidak boleh. Harusnya lebih. Kenapa? Karena tidak tahu kapan terbitnya fajar. Harus ditambah 60 atau 70 ayat. Dan juga Ibnu Malak ini juga mengatakan, fa in kana rajulun arifun hadikun bidukhulis subhi yaqinan bi ilmin nujum jazalahu hada ta'khir aidan ila hada biqadari. Menurut Ibnu Malak, kalau orang itu sudah tahu ilmu falak, memperkirakan, menghitung kapan terbitnya fajar, maka boleh memakai perkiraan ini. Umpamanya 10 menit sebelum adzan subuh, ini sudah selesai semua sahurnya, sudah sikatan, sudah mandi, pergi ke masjid. Ini boleh kalau kita tahu waktu terbitnya fajar. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada jadwal sholat. Di HP kita pun sudah banyak aplikasi ilmu falak, jadwal sholat. Dan di Indonesia ini juga dicatat waktu imsak. Sekarang waktu subuh jam 4 lewat 19 menit. Ditulis imsak jam 4.09. Apakah kami berhenti makan dan haram makan? Tidak. Kami tahu bahwa
itu bukan batas akhir kita makan. Minum, tidak. Bahkan kami ketika waktu kecil oleh ayah kami, ketika waktu imsak kami sudah sahur. Saya sudah sahur. Terus waktu imsak biasanya pakai tarhim, wassalatu wassalamu alaikum. Nih, ayah saya bilang, nah, ayo waktu udah imsak, minum, terus ikatan, mandi, terus ke masjid. Kami masih boleh untuk makan, untuk minum. Tapi itu sudah, semuanya sudah selesai. Dan bukan berarti takhirus sahur, disunahkan untuk mengakhirkan sahur, itu bukan semakin dekat ke adzan itu juga lebih sunnah umpamanya. Bukan. Jam 3, jam 4 itu sudah masuk di golongan terakhir waktu sahur. Bukan semakin mepet semakin bagus, tidak. Kita gak mungkinlah pingsan gara-gara makan sahur jam 3. Jadi tidak ada istilah imsak itu kita diharamkan untuk makan, tidak. Tetapi itu sebagai ikhtiar. Dan ini beda dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Beliau mengatakan sebagian dari bid'ah munkarah itu adalah mendahulukan adzan subuh sebelum waktunya 15 menit atau bahkan lebih ada sebagai peringatan kepada orang sudah tidak boleh makan. Ini mendahulukan adzan. Yang bid'ah munkarah ini mendahulukan adzan. Adzan sebelum waktunya. Adzan subuh sebelum waktunya. Ini yang dianggap sebagai bid'ah munkarah. Dan juga ketika mengakhirkan buka puasa. Umpamanya maghrib jam 6. Sudah adzan. Dia tidak makan, nunggu 5 menit lagi untuk ikhtiyat. Nah, inilah yang dianggap bid'ah. Sedangkan waktu imsak di Indonesia ini tidak seperti itu. Kami tetap bisa makan, bisa minum. Bukan akhir dari makan dan minum. Dan imsak ini bukan perkara bid'ah. Karena apa? Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini wa kulu wasrabu adalah perintah ibahah, perintah mubah, bukan perintah wajib. Makan dan minumlah sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam. Itu fajar. Ini bukan perintah wajib. Kita harus makan sampai terbitnya fajar. Tidak. Ini perintah mubah. Boleh makan. Sebelum waktu fajar kita boleh makan. Dan kita sebelum fajar masih makan. Jadi imsak itu tidak dikatakan bid'ah. Ada dalilnya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berhenti 20 menit, 10 menit sebelum waktu fajar. Mereka sudah tidak makan, tetapi sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak disibukkan dengan makan. Jadi ada bedanya kita makan jam 3 waktu subuh kurang 1 jam atau kurang setengah jam. Tidak ada bedanya. Itu sudah masuk di dalam lingkup takhirus sahur. Melahirkan sahur, sudah mendapatkan kesunahan sahur. Jadi itu jawaban dan dalilnya sahur yang imsak yang kita lakukan di Indonesia. Dan juga menurut Imam At-Turibisni itu juga dianjurkan seperti itu. Bahkan lebih daripada khamsina ayat. Jadi memang mulai dulu ini sudah ada istilah berhenti sebelum waktu fajar. Nah, sekarang juga diributkan, setiap Ramadan diributkan. Apakah ketika adzan dikumandangkan kita masih ada makanan di tangan kita, apakah masih boleh diteruskan? Nah, ini nanti akan dijelaskan di berikutnya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab.